Halo, jumpa lagi di biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel baik secara mitosis maupun meiosis. Ingat like and subscribe. Kira-kira nih ya, untuk apa sih sel membelah? Ada yang tahu? Sel membelah atau mengalami pertambahan jumlah untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta memperbaiki jaringan yang rusak pada tubuh kita. Macam-macam pembelahan sel. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis berlangsung secara spontan, tanpa tahapan pembelahan sel. Terjadi pada sel prokariotik, misalnya bakteri, yang tidak memiliki membran inti sel. Interfase sel sebelum fase mitosis dan meiosis. Pada tahap interfase, kadang sel dianggap istirahat dari proses pembelahan. Meskipun demikian, sebenarnya tahap interfase merupakan tahap yang aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. Terdiri dari fase gap 1 atau G1, di mana sel-sel belum mengadakan replikasi DNA, sehingga DNA masih berjumlah satu salinan. Ada fase sintesis atau S. Pada fase S, DNA dalam inti mengalami replikasi. Dan yang terakhir ada fase gap 2 atau G2. Pada fase G2, replikasi DNA telah selesai dan sel siap untuk mengadakan pembelahan. Nah, ceritanya nih, interfase telah selesai, maka kita masuk ke pembelahan mitosis. Menghasilkan dua sel anakan. Setiap sel anakan mengandung jumlah kromosom yang sama dengan induknya, sehingga identik. Terjadi selama proses pertumbuhan pada sel-sel somatis. Terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap profase. Tahap profase ini merupakan tahap yang paling lama pada pembelahan mitosis. Ada apa aja sih di fase profase? Ciri-cirinya pada fase ini adalah DNA dikemas menjadi kromosom. Kromosom tampak memendek dan menebal. Sentriol membelah dan menuju kutub yang berlawanan. Terbentuk benang spindel. Kemudian, membran nukleusnya akan lenyap. Tahap metafase. Tahap metafase merupakan tahap yang tersingkat. Kromosom bergerak ke bidang ekuator. Kromosom terletak di bidang ekuator agar pembagian jumlah informasi DNA kepada sel anakan rata dan sama jumlahnya. Tahap anafase. Pada tahapan ini, masing-masing sentromer mengikat kromatid membelah bersamaan. Kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan karena adanya kontraksi pada benang spindel, menghasilkan salinan kromosom yang berpasangan. Nah, ini yang terakhir guys, tahap telofase pada pembelahan mitosis. Pada tahap ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan nukleolus mulai muncul. Kromosom kembali menjadi benang-benang kromatin. Tahap telofase akhir terjadi pembelahan sitoplasma atau nama lainnya adalah sitokinesis. Sitokinesis merupakan pembelahan sitoplasma. Terjadi pembentukan sekat sel yang baru. Kontraksi ke arah dalam
menyebabkan celah yang mendalam pada permukaan sel. Lalu diikuti pembagian isi sel secara terpisah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pembelahan mitosis, maka sekarang kita masuk ke pembelahan meiosis. Apa ya ciri pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin berisi kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, karena itu disebut dengan haploid. Terjadi 2 kali pembelahan, ada meiosis 1 dan meiosis 2 dengan tahapan yang sama seperti mitosis. Menghasilkan 4 sel anakan yang berbeda sifat dengan sel induk. Tahap profase meiosis 1 merupakan tahapan yang terpanjang karena ada 5 tahap, yaitu leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Zigoten, kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan atau sinapsis. Ada pakiten, tiap kromosom berpasangan mengandung 4 kromatid atau tetrat. Diploten, terjadi perlekatan kromosom berbentuk X atau kiasma sehingga terjadi peristiwa pindah silang. Yang terakhir adalah diakinesis, terbentuk benang spindel, sentriol bergerak ke kutub berlawanan, serta membran intinya menjadi lenyap guys. Metafase, anafase, dan telofase 1. Pada metafase 1, kromosom di bidang ekuator. Pada anafase 1, tiap kromosom homolog yang berisi 2 kromatid kembarannya masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada telofase 1, tiap kromosom homolog kini telah mencapai kutub dan akhirnya akan mengalami sitokinesis yang pertama dengan menghasilkan 2 sel anakan yang berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Tahapan meiosis 2. Ada profase 2. Kromatid kembaran masih melekat pada sentromer kromosom. Pada metafase 2, kromosom yang berisi 2 kromatid ada di bidang ekuator. Anafase 2, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Pada telofase 2, kromosom telah tiba nih mencapai kutub pembelahan sehingga terbentuk 4 sel anakan. Dan yang terakhir ada sitokinesis 2. Tiap inti dipisahkan oleh sekat sel menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Wow! Ternyata sel yang sekecil itu amazing juga ya. Gak nyangka nih. Sampai jumpa lagi ya di materi biologi yang berikutnya. Bye!